Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Farel. Dan ketika teman-teman melihat video ini sampai akhir dan teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang baru, jangan lupa untuk di-share ya. Dimana Farel membagikan momen ketika Farel pergi ke tempat debat ya teman-teman. Dan menariknya di sini Farel melakukan dua pelanggaran dengan sangat jelas ketika naik ojek. Yang pertama, mereka tidak memakai helm. Dan yang kedua, teman dari Farel naik satu motor dengan 3 orang. Itu yang sangat disayangkan teman-teman. Sebagai calon wakil rakyat, Farel sudah memberikan contoh yang tidak baik. Meskipun pada video yang beredar Farel sudah bertanya apakah ada helm, dan ojeknya menjawab tidak ada ya teman-teman. Tapi Farel tetap membiarkan Farel menaiki ojek tanpa helm. Hal itu menjadi hal yang sangat disayangkan. Dalam keadaan apapun kita harus berkendara memakai helm ya teman-teman. Jikalau memakai helm atau tidak memakai helm itu tidak menjadi masalah, maka akan ada masalah berikutnya, yaitu satu motor dengan 3 orang. Itu sudah sangat fatal, sangat disayangkan. Sebagai calon wakil rakyat melakukan 2 kesalahan secara nyata di depan publik dan dipublish oleh Farel sendiri. Hal itu terungkap berbagai macam masyarakat Indonesia mengingatkan agar Farel bisa memakai helm. Dan ada juga yang mengatakan tolong memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, patuhi aturan yang ada. Karena kesalahan yang dibuat oleh Farel, sampai-sampai ada salah satu fans dari Farel yang mengungkapkan Puan Maharani yang meminta diubah undang-undang agar Gibran bisa maju, tetapi Gibran memilih untuk memasuki partai yang berbeda dan Gibran serta Jokowi yang kena getahnya. Lalu apa memang benar? Pada video kali ini saya juga akan membahas mengenai hal itu. Di sini perlu digarisbawahi, jika teman-teman mempunyai pilihan yang berbeda di dalam pemilu 2024 itu tidak menjadi masalah, tetapi ketika teman-teman menerima informasi dengan kata hoax, maka itu sangat disayangkan ya teman-teman. Berbeda pilihan sangat dibolehkan, tetapi kalau menerima informasi kita wajib melakukan cek and recheck terlebih dahulu. Lalu apakah memang benar Puan Maharani yang pertama kali mengajukan perubahan untuk usia capres maupun cawapres, di mana itu adalah suatu hoax ya teman-teman, di mana usia capres dan cawapres diajukan pada tanggal 3 Agustus 2023 oleh seorang mahasiswa yang mempunyai nama Almas. Dan itu sudah dikutip oleh berbagai macam media sosial Indonesia. Lalu permohonan itu dikabulkan pada tanggal 16 Oktober 2023 atas gugatan dari mahasiswa UNSA mengenai usia capres dan cawapres, yaitu minimal 40 tahun. Sedangkan nama dari Puan Maharani membuka suara untuk membuka peluang Gibran menjadi cawapres pada tanggal 17 Agustus setelah gugatan itu masuk ke MK. Jadi yang mengajukan gugatan bukan Puan Maharani, melainkan seorang mahasiswa. Jadi kalau teman-teman beranggapan bahwa Puan yang mengajukan gugatan itu sangat salah dan itu adalah berita hoax. Jadi sangat disayangkan ketika berita itu muncul di dalam pemilu 2024, karena berbagai macam berita hoax seringkali muncul di masa kritis Indonesia seperti pemilu di tahun 2024. Dan teman-teman juga perlu menggarisbawahi, gugatan usia capres cawapres juga pernah diajukan oleh berbagai macam orang, seperti pada tanggal 16 Maret hingga 17 Mei di tahun 2023. Yang membedakan adalah usianya teman-teman, ada yang usia 35 tahun bahkan 25 sampai 21 tahun. Tetapi yang mengajukan itu bukanlah Puan Maharani teman-teman. Jadi buat teman-teman perlu digarisbawahi, Puan Maharani sama sekali tidak melakukan gugatan. Jadi di sini saya hanya ingin membuat video mengenai fakta yang sedang terjadi. Apapun pilihan politik dari teman-teman,
boleh sangat berbeda antara satu sama lain, dan kita berharap agar pemilu 2024 bisa berlangsung secara damai. Dan di sini kita juga berharap agar Bapak Joko Widodo selaku Presiden Indonesia agar bisa tetap menjabat atau jangan lengser sebelum waktu masa jabatannya habis. Karena jika itu terjadi maka ekonomi Indonesia pasti akan goyang. Lalu ketika teman-teman merasa mendapatkan perspektif baru dari video ini, jangan lupa untuk di-share ya. Lalu pilihan politik dari teman-teman siapa? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.